Selanjutnya, kita akan mengisi rombongan belajar. Cara pengisian rombongan belajar ini, syaratnya prasarana, kemudian sarana, dan peserta didik harus sudah diinput atau diisi. Teknis pengisian rombongan belajar sama dengan yang ada di prasarana dan sarana, yaitu pertama, klik tambah rombongan belajar, kemudian di tingkat, sini ada kelas 1 sampai dengan kelas 9, kita pilih salah satunya misalkan kelas 2, namanya ini nama kelasnya, misalkan 2A, kemudian tahun ajarannya, misalkan 2011-2012, wali kelasnya, dipilih, tinggal pilih salah satunya, misalkan Bapak Jamaluddin, kemudian letaknya, apakah dia mengajar di ruang kelas 1 atau ruang kelas 2, dan di sini kita ruang kelas 2. Nah, setelah kita menginputkan di dalam tambah rombel ini, di sebelah kanan, sini ada peserta didik dengan PTK. Selanjutnya kita akan mengisi peserta didik ke dalam tabel peserta didik terdaftar. Nah, caranya kita pilih salah satu dulu. Misalkan kita pilih kelas 1A. Sini sudah ada isinya. Misalkan kita pilih yang kelas 2A. Nah, di sini kita blok. Kemudian kita pilih dulunya. Selanjutnya kita geser ke tabel peserta didik terdaftar. Maka akan muncul data pendaftaran, yaitu ada tanggal terdaftar dan jenis pendaftaran. Tanggal terdaftar, sini kita pilih, misalkan bulan Juli tahun 2012, misalkan 2011, kemudian kita oke, dan tanggalnya misalkan tanggal 4. Setelah itu jenis pendaftarannya, apakah dia siswa baru, pindahan, naik kelas, akselerasi, pengulang, lanjutan semester, atau putus sekolah. Misalkan kita di sini pilih naik kelas. Setelah itu klik simpan. Maka data peserta didik telah tersimpan di dalam peserta didik terdaftar. Untuk pengisian PTK mengajar itu sama dengan cara menginput peserta didik terdaftar. Caranya kita klik dulu sini di PTK mengajar, kemudian di info penggunaannya pun pilih tab PTK. Kita pilih salah satu, misalkan Ibu Setianingsih. Kita geser ke sini, kita bebas PTK mengajar, kemudian kita edit. Mata pelajarannya misalkan bahasa Indonesia, dan pindahkannya dengan menggunakan tab. Jam mengajarnya misalkan 40 per minggu, semesternya ganjil. Kemudian kita ingin menambahkan lagi, misalkan Ibu Tuti, tinggal kita geser ke sini, terus kita edit mata pelajarannya, misalkan matematika, mengajarnya misalkan 35 jam per minggu, kemudian semester ganjil. Nah, ini adalah cara pengisian rombongan belajar. Selanjutnya kita beralih ke Blogren. Blogren ini adalah yang berkaitan dengan apakah sekolah tersebut menerima sumbangan seperti BOS dan yang lain-lain. Kalau menerima, maka harus dimasukkan datanya. Caranya seperti tambah Blogren, misalkan namanya BOS, kemudian tahun menerima dana BOS tersebut, tahun 2011. Jenis bantuannya di sini ada peningkatan kapasitas, peningkatan fungsi, peningkatan mutu, keterjangkauan, operasional, rehabilitasi. Meningkatkan kapasitas, besar bantuan misalkan 50 juta. Dana pendampingnya kalau ada dimasukkan, kalau tidak ya
kosongkan peruntukan pemekaran bangunan. Nah, dan menekan enter maka dia langsung tersimpan. Ini untuk pengisian blueprint. Kemudian untuk yayasan, seandainya sekolah itu swasta maka harus dimasukkan nama yayasannya. Tambah yayasan, namanya dimasukkan, nama yayasannya, kemudian nama pimpinannya, alamat jalannya, kabupaten kotanya, nomor pendiriannya, kemudian tanggal pendirian, keluarga yayasan. Nah, demikian cara pengisian rombongan belajar, blueprint, dan yayasan. Terima kasih.